Kita ocak-ocak bentar. Nah, ini kan nggak hilang kan teman-teman? Oh, masih tetap kan? Nah, yang ini mending yang ini dibuang aja busanya teman-teman. Jadi biar nggak mengganggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya Bagus W. Oke teman-teman, eh, kali ini saya cuma ingin berbagi aja ya. Soalnya tadi sempat ada yang pembeli itu beli ke sini. Dia kan beli untuk makan malam. Nah, untuk makan malam beli jam-jam sekitar jam 3, jam 4-an. Nah, kemarin juga beliau beli gitu kan. Aku bilang karena kita manasinnya untuk warung makan atau untuk apapun lah, mungkin teman-teman juga yang biasa warung makan udah terbiasa, atau yang jelas kalau untuk santan itu maksimal 8 jam itu kalau sering diaduk-aduk harus dipanasin maksimal ya teman-teman. Kalau bisa antara 5 atau 4 jam itu bisa dipanasin. Nah, beliau datang sekitar jam 3, saya belum manasin. Ini juga saya agak telat. Sekarang jam setengah 5, ini saya baru mulai memanasin atau menghangatkan. Nah, cerita beliau katanya kemarin pada saat dipanaskan rasanya berubah jadi terlalu asin. Itu seperti ini di warung saya mesti rame banget suara motornya, jadi kalau audionya agak terganggu maaf ya. Jadi cara untuk memanaskan kuah padang itu, kita pada saat memanaskan itu kita tambahin air dulu secukupnya ya. Misalkan cuman kuah sedikit ya nambahin airnya secukupnya, tapi dibuat seperti sebelum ditambah air. Maksudnya memanasinya waktunya segitu. Kenapa? Karena jika dia semakin kental, semakin berkurang, maka akan asin karena rasa garamnya akan lebih terasa. Karena yang jelas kuah padang itu ya nggak pakai gula, yang jelas. Nggak tahu kalau saya pernah mencicipi beberapa di tempat teman-teman itu ada yang pakai gula, katanya ngikutin apa ya, ngikutin pelanggannya, terutama di daerah Jogja atau Jawa Tengah kan seneng yang manis-manis, makanya ya manis-manis lah pokoknya seperti itu. Kalau di tempat saya kan yang tak kasih gula itu ayam balado seperti ini teman-teman. Kalau ayam balado emang saya kasih gula, ya itu ngikutin yang ada di pelanggan di sini minta pakai gula. Oke teman-teman, jadi nanti cara manasinnya kalau di warung Padang itu ditambah air mateng, air mentah tidak masalah, yang penting bersih. Nanti ditambah air, tapi diangkat kembalinya kekentalannya harus sama seperti sebelum kita tambah air. Fungsinya air itu untuk apa? Fungsinya air itu untuk menjaga rasa agar tidak terlalu asin. Fungsinya air itu. Jadi jika nggak ditambah air nanti terlalu asin. Jika tidak seperti semula lagi kekentalannya, misalkan jadi agak encer, itu malah jadi kurang asin dan bumbunya nggak begitu terasa. Ya teman-teman, kita lanjut ke dapur. Gimana cara menambah airnya dan seperti apa? Oke teman-teman ya, saya juga ini udah mulai manasin. Udah telat harusnya manasin itu jam 4, karena saya selesai masak itu kuah itu jam 10, karena jam 4 udah harus dipanasin karena udah 5 jam. Tapi yang penting kita lihat dulu ya, nggak ada tanda-tanda basi. Teman-teman, kita lanjut ke dapur. Nah ini teman-teman, ini kuahnya udah saya masukkan ya, sudah saya masukkan. Ini kuah ikan. Cara menambah airnya seberapa? Nah ini tadi 1 baskom, jadi saya tambahkan air dengan 1 gayung kecil. Segini teman-teman, saya pakainya segini, gayung kecil gini, karena tadi 1 ini banyak ya, lumayan banyak teman-teman. Cuman itu tadi dijadikan seperti semula. Air yang saya pakai ini air mentah, yang penting harus sampai benar-benar mendidih. Nambah airnya sebelum mendidih, jadi nanti
pada saat mendidih kita tunggu, takutnya kalau pecah atau gimana itu teman-teman. Nah, terus jika ada pertanyaan mas, jika terlalu banyak airnya gimana ya, nggak masalah. Yang penting nanti kentalnya harus seperti sedia kala agar tidak, kalau nanti jadi encer itu biasanya jadi rasa garam dan rasa bumbunya agak berkurang. Tapi jika nanti tidak ditambahin air itu akan terlalu asin, dan jika bumbu bumbu kering ya, apa bumbu, aku sering bilang bumbu rahasianya itu rasa jamunya akan lebih terasa. Nanti jika lo takut ikannya hancur pada saat mendidih, benar-benar udah mendidihnya merata ya teman-teman, saat mendidihnya udah merata, nanti diangkat dulu saja. Oke, nanti kita lihat sampai selesai ini yang ini ya. Terus bagaimana dengan kuah yang lain? Sama aja, kuah yang lain juga. Ini saya ada kuah kikil atau kuah ayam gulai. Ini pencahayaannya kurang bagus, sama seperti yang tadi juga sekitar 1 gayung ini. Ini cuman buat agar apa ya? Yaitu tadi, jika rasanya biar tidak berubah dan kita manasin bisa lama, bisa sampai tanah. Kadang kalau di warung Padang itu airnya nggak ke situ, tapi kan tadi ada baskomnya kan, kita buat ini menggojakin baskom. Nah, kita masukkan. Teman-teman yang teman-teman punya warung makan Padang itu dibuat untuk bersihin baskomnya itu nggak jelas, jangan sampai kena sabun atau itu, airnya harus bersih steril ya teman-teman. Kalau misalkan mau menggunakan air matang itu lebih, sebenarnya nggak lebih bagus sih, bagusan air mentah, karena air matang kan kadar oksigennya udah agak keluar ya ini. Tapi nggak tahu ya, kalau saya salah tolong di kolom komentar. Ini saya manasin langsung 2, yang satu pakai tadi kuah kuning, yang ini kuah merah. Kuah merah ya, nyebutnya kuah merah ya, ini kuah kikil atau kuah ayam kalio atau ayam gede. Itu warnanya hampir-hampir sama, cuman cara memasaknya yang berbeda. Saya udah pernah buat cara memasak kikil, saya masak ayam gulai kalau tidak salah ya. Atau misalkan pengen cara masak apa lagi, bisa di-share di kolom komentar tanya. Nah, setelah mendidih ini teman-teman, sekali diaduk ya. Harus diaduk karena nanti takutnya santannya pecah lagi. Ya, karena ditambah air, airnya santannya takutnya kalau pecah lagi. Nah, dan ini nanti teman-teman harus dibuat kentalnya sama seperti sebelum ditambah air agar tidak berubah rasa. Ini kalau teman-teman ada yang beli buat makan malam atau buat sahur ya, belinya sore buat sahur pada saat manasin seperti itu. Nah, misalkan teman-teman cuma beli 1 mangkok, nanti nambahnya setengah gelas kecil aja, pakai air panas. Kalau emang harus mau langsung dimakan ya, jadi manasinya nggak terlalu lama, sedikit aja untuk mengurangi rasa asinnya. Ya, ini teman-teman, kita harus, nah udah seperti ini kita harus benar-benar menungguin ya, takutnya pecah, santannya pecah lagi itu malah jadi bubar rasanya, bubar jalan. Maaf bahasa saya ya seperti itu, belepotan ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini udah hampir, udah nggak pecah ya, jadi sebenarnya seperti ini bisa ditinggal. Nah kalau takut isinya hancur, kita angkat dulu isinya. Ini kan isinya tadi ikan tongkol ya, kalau kelamaan nanti malah hancur. Jadi teman-teman, nah ini kan ikan tongkol, nanti kalau kelamaan bisa hancur, kita angkat dulu. Cuman untuk kuahnya biar lebih tanak lagi ya, nah, takutnya ada yang tanya ya, Mas berapa lama? Untuk berapa lamanya itu setelah kuahnya benar-benar udah mendidih semua, ya kita tunggu sampai seperti semula. Ini tadi saya, ini karena videonya tadi tak skip ya, soalnya nyambi-nyambi. Ini udah sekitar 10 menit dari saya nyemplungkan dengan air seperti itu. Ini udah hampir kental lagi. Nah ini teman-teman, ini udah mendidih semua. Seperti apa sih? Nggak mendidih semua ya seperti ini, semuanya udah menggolak-golak alias mengglotok-melotok, kalau orang Jawa bilang, orang sini bilang mengglotok-melotok, kalau orang Sunda bilang gula-gula ya seperti ini.
Ini warnanya kuning ya teman-teman. Kalau di sini cuman karena ini efek kamera handphone saya mungkin. Nah ini kan udah mulai kental, seperti ini. Nah ini teman-teman, ini itu minyak ya teman-teman, busa seperti ini. Tapi ada lagi busa. Nah setelah ini kan ini kelihatan nih. Ini busa yang seperti ini harap dibuang. Kenapa dibuang? Karena ini kadang kita kocak-kocak gini dia hilang nggak? Nah kalau hilang ini berarti dia minyak. Tapi kalau ada saat dikocak-kocak gini dia nggak hilang, itu dia bibit santan akan basi. Itu baiknya dibuang. Karena walaupun udah dipanasin, kalau busanya itu tetap di situ, itu dia akan tetap akan membuat basi, atau kita harus lebih sering-sering manasin. Nah, seperti ini. Kita lihat aja, kita ambil. Kita ocak-ocak bentar. Nah, ini kan nggak hilang kan teman-teman? Oh, masih tetap kan? Nah, yang ini mending yang ini dibuang aja busanya teman-teman. Jadi biar nggak mengganggu. Saya buang dulu ya teman-teman. Terus ada yang bertanya lagi, apinya besar kecil mas? Besar. Untuk pertama besar biar sampai mendidih, nanti kira-kira mau kental seperti ini, udah mulai dikecilkan apinya. Nah ini udah hampir seperti semula lagi kentalnya. Kalau ada yang komentar kok nggak kental banget mas, ya karena kita ngikutin permintaan konsumen di sini ya, harusnya kental banget untuk warung makan Padang. Tapi permintaan konsumen di sini ya karena saya posisinya di Jogja, orang Jogja itu nggak mau begitu terlalu kental, jadi Padang Jawa lah bahasanya, cuman tetap nggak pakai gula. Nah setelah mendidih semua rata gini, baru kita angkat. Nah sebelum diangkat kita besarkan dulu, baru kita angkat teman-teman. Oke teman-teman, maaf tadi pada saat ngangkatnya saya tidak sempat memvideokan ya teman-teman. Nah jadinya pokoknya yang jelas jadi kental lagi seperti semula, agar tidak ada perubahan rasa teman-teman ya, karena juga ini faktor durasi. Jadi agar teman-teman video saya tidak terlalu panjang, yang penting manfaatnya semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di share kepada yang lain. Jika dirasa suka jangan lupa klik suka. Bagi yang belum subscribe mohon di subscribe. Mudah-mudahan saya bisa terus berbagi tentang bisnis warung makan Padang, pengalaman apapun akan saya coba share. Mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman, bisa membantu, juga bisa menambah wawasan baik saya juga teman-teman semua yang menonton. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga selalu bahagia, selalu sukses, dimudahkan rezekinya untuk yang menonton video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.